Baik, saya tambahkan sedikit mengenai artis dan Ustaz ya. Memang agak sulit juga itu. Jadi masyarakat kita itu memang bervariasi ya. Pemilihan dalam kontestasi nanti ini bergantung dari kualitas pemilihnya. Nah, kita tahu bahwa masyarakat kita ini memang sulit juga ditebak. Kenapa artis begitu gampang jadi anggota DPR? Karena popularitasnya. Tanpa mau melihat kemampuannya apa sih itu, ya kan? Nah, kemudian ustaz yang jelas-jelas mempunyai kapabilitas dalam banyak hal, seringkali diabaikan. Nah, ini persepsi masyarakat sebagian, tapi tidak semuanya juga. Ya. Jadi tergantung itu. Memang kalau saya lihat, ya, fenomena yang ada sekarang ini bahwa hal-hal yang menghibur sifatnya itu gampang sekali mereka upload di dalam media sosial itu. Seperti kita punya diskusi ini, tidak begitu banyak orang mengikutinya. Tetapi kalau ini nyanyi-nyanyi, ya, artis kita tampilkan banyak followersnya. Nah inilah fenomena yang kita hadapi. Tetapi kita ini maju tak gentar, terus saja, ya, karena kita memang namanya untuk ibadah, nah, gitu. Jadi masyarakat kita ini memang masih perlu banyak belajar. Sebetulnya agama kita ini adalah agama yang mempunyai disiplin tinggi. Oleh karena itu azan dikumandangkan tepat pada waktunya. Jadi dari dulu di zaman Nabi itu mendorong kita untuk disiplin waktu. Disiplin waktu. Coba kita lihat negara-negara maju. Pastilah di sana disiplinnya nomor 1. Yang pertama. Yang kedua, kejujuran. Nah, 2 hal ini berbarengan ini. Disiplin, jujur. Disiplin. Padahal itu ilmu Islam itu sudah mendasari ini semuanya dua-dua itu. Ya. Muhammad sudah memberi contoh-contoh tentang bagaimana kita disiplin, menghargai waktu, dan juga bagaimana kejujuran ini bisa menampakkan ke permukaan. Tapi ternyata banyak yang tidak siap. Katakanlah para tanda kutip koruptor itu ya. Mereka juga Islam. Tetapi dia tidak membawa sholatnya itu ke pekerjaannya. Sholatnya dia tinggalkan di luar, baru dia bekerja. Tetapi kalau dia bawa sholatnya ke pekerjaannya, pasti dia tetap mengingat Allah ya. Zikirnya mungkin tetap jalan dan segala macam. Nah, akhirnya perbuatan-perbuatan yang jahat ini pasti dia tinggalkan. Nah, itu persoalannya sebenarnya. Jadi tergantung persepsi kita terhadap agama ini. Ya. Kalau kita menganggap agama ini ada dalam diri kita, di mana kita pergi, kita tidak akan tergoyahkan. Nah ini yang perlu dimasyarakatkan banyak sebenarnya. Oleh karena itu sebenarnya para penceramah ini kadang-kala terlalu jauh dia melanglang buana kemana-mana, tetapi yang prinsip-prinsip itu tidak banyak digali. Padahal itu sebenarnya paling hakiki ya. Bagaimana kejujuran dan kedisiplinan itu harus ditegakkan dalam kehidupan ini. Nah itulah. Jadi untuk mendapatkan kemenangan itu juga diperlukan 2 hal itu. Disiplin waktu dan kejujuran harus di permukaan. Nah itulah tambahan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terkait tema kita hari ini, bagaimana meraih kemenangan. Ada satu hal yang menarik bagi saya. Di beberapa hari ini, di televisi, di media, di layar kaca kita ditontonkan terkait Gaza, Palestina. Ini saya kaitkan dengan tadi saya melihat satu postingan di Instagram story-nya Ustaz Haikal. Di IG story-nya tadi ini barusan saya lihat ada percakapan WA antara Ustadz Haikal dengan orang Indonesia yang ada di Gaza. Ini terkait dengan kemenangan. Saya menuju apa yang terjadi dalam percakapan itu.
Jadi orang Indonesia yang ada di Gaza yang berteman dengan Ustaz Haikal ini menyampaikan bahwa selama peperangan Gaza dikurung, tidak ada air, tidak ada listrik. Sehingga itu di WA itu menyampaikan bahwa jika ini adalah WA terakhir saya, maka jangan ditangisi, jangan diratapi. Karena bisa saja ini WA terakhir saya, setelah saya WA ini, kemungkinan besar saya akan duduk bersama dengan Hamzah, akan duduk dengan Umar, akan duduk dengan Utsman, akan duduk dengan Ali, dan kemungkinan akan duduk dengan Rasulullah. Artinya, secara kasat mata, Gaza tidak menang saat sekarang. Padahal orangnya jihad. Dan kemenangan hakiki adalah ketika manusia bertemu dengan Rabb-Nya. Yang kedua, kemenangan ini adalah ujung. Ada proses, ada pertempuran. Pertempuran apa saja, ujungnya adalah kemenangan. Kalau dalam sejarah Islam, dalam sejarah Islam, pembebasan Konstantinopel itu adalah ikon kemenangan. Tetapi kalau kita tarik dari apa yang percakapan orang Indonesia di Gaza yang mengalami antara hidup dan mati, itu dapat ditarik bahwa kemenangan apa yang akan kita tuju yang hakiki adalah ketika manusia bertemu dengan Rabb-Nya. Tadi ini saya sampai bergetar melihat WA yang dikirimkan oleh orang Indonesia ke Ustadz Haikal. Artinya mereka boleh kalah, tetapi mereka menyampaikan kita tidak akan bersedih. Karena bisa saja setelah ini saya akan gembira dan bahagia karena bisa saja saya akan duduk dengan Hamzah, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali. Padahal kita melihat kesedihan. Tetapi kemenangan hakiki bagi mereka adalah kemenangan yang kekal dan tidak ada lagi kekalahan di alam sana. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.